Kita langsung ke informasi pertama, 113 narapidana LP kelas 2A Banda Aceh yang terletak di Lambaru, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar melarikan diri. Ya, mereka kabur setelah membobol pagar pengaman LP pada Kamis sore. Menurut rilis resmi dari Humas Ditjenpas, kejadian ini bermula saat beberapa narapidana memprovokasi narapidana lainnya untuk melarikan diri saat sholat maghrib berjamaah. Sejumlah narapidana menjebol pagar ornames dan mendobrak teralis besi jendela ruang aula. Petugas piket jaga yang berjumlah 10 orang tak mampu menahan ratusan narapidana yang melarikan diri. Jadi kejadian larinya napi dari LP Lambaru ini, tadi kami mendapat informasi dari Kalapas bahwa lapasnya jebol. Setelah itu kami langsung menuju TKP. Dari hasil pengecekan tadi yang lari itu 113 orang. Petugas telah menangkap kembali sebanyak 26 orang napi. Mereka segera digelandang kembali ke LP menggunakan mobil patroli kepolisian. Namun begitu, sebanyak 92 napi lainnya yang berhasil melarikan diri belum berhasil ditangkap. Operasi pengejaran terus dilakukan petugas bersenjata lengkap untuk menangkap kembali para napi yang kabur. LP kelas 2A Banda Aceh terletak di Lambaru, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar. Dan untuk mengetahui perkembangan terbaru telah tersambung dengan kami Kakanwil Kemenkumham Aceh, Agus Thoib. Baik, selamat siang Pak Agus. Selamat siang, Mbak. Baik, Pak Agus, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Aftertime. Pak Agus, sampai saat ini berdasarkan data yang sudah Anda dapatkan, berapa banyak napi yang akhirnya berhasil ditangkap kembali? Iya, sementara ini masih 26 orang yang sudah ditangkap kembali oleh pihak kepolisian karena kami sudah berkoordinasi dengan Polda, jadi petugas dari Polresta, anggota Polresta dengan Brimob juga sudah dikerahkan untuk mencari pelarian tersebut. Oke. Ya, selanjutnya penanganan dari kerusakan LP kelas 2A di Banda Aceh sendiri seperti apa, Pak, saat ini? Ya, tentu pagar teralis ornames ya, yang malam maghrib itu dijebol, sudah kita las kembali dan sudah ada polis lain di situ. Kemudian jendela yang berteralis ada 6, itu juga dijebol dengan menggunakan barbel, itu juga sedang kita perbaiki. Dan saat ini juga saya sedang bersama dengan Kapolresta Banda Aceh masih memantau situasi di lapas. Demikian. Baik. Pak Agus Thoib, mungkin Bapak bisa menceritakan dari awalnya. Ini kan ibadah sholat maghrib berjamaah ini kan memang hal yang sehari-hari dilakukan di lapas tersebut begitu ya Pak. Dan kali ini bagaimana bisa kejadian ini terjadi dan beberapa napi ini bisa memprovokasi napi lainnya padahal biasanya hari-hari biasa aman-aman saja begitu Pak? Iya, jadi Kalapas sudah membuat kebijakan untuk beberapa orang narapidana sholat maghrib berjamaah di masjid. Ini sebenarnya hal yang rutin dilakukan setiap maghrib ya. Tapi memang pas kejadian tadi malam dimanfaatkan atau ada warga binaan kita yang ya berniat salat, tapi ternyata berusaha melarikan diri dengan cara menjebol pagar ornames itu yang mungkin peralatan atau barbelnya sudah disiapkan. Ya, Pak Agus, mengenai barang-barang atau alat-alat yang digunakan oleh para napi ini untuk melarikan diri, seperti ada itu barbel dan lain-lainnya, itu bagaimana? Kemudian alat-alat tersebut bisa masuk ataukah memang alat-alat tersebut memang sudah ada di dalam lapas? Seperti apa, Pak? Ya, jadi barbel ini barbel buatan dari semen itu yang sebenarnya narapidana suka menggunakan untuk olahraga angkat berat lah gitu ya. Jadi dengan semen, bukan besi yang barbel seperti tempat fitness, tapi barbel yang dibuat dari semen dan itu yang memang digunakan karena itu kan juga keras dari semen itu, batu itu gunakan untuk menjebol pagar teralis itu. Termasuk juga menjebol pagar ornames dan teralis yang memang digunakan untuk melarikan diri. Oke. Pak Agus, bagaimana cara, ini kan barbel ini kan pasti salah satu fasilitas yang digunakan untuk berolahraga sehari-hari dan itu harusnya berada di tempat yang seharusnya, mungkin di fasilitas olahraga yang ada di dalam lapas. Bagaimana mereka bisa mendapatkan ini Pak? Ada di dalam mungkin dekat dengan jangkauan sel mereka
apakah ini memang bentuk kelalaian dari pihak lapas yang tidak terlalu melakukan pengawasan ketika akan melakukan ibadah sholat maghrib, Pak? Iya, ya mungkin ini karena kekurang hati-hatian petugas saat pelaksanaan salat maghrib ya, karena memang pegawai kita juga terbatas, hanya 10 orang yang berjaga, dan sebetulnya setiap hari juga sudah rutin, tetapi tidak terjadi apa-apa. Nah, pada saat tadi malam itu atau maghrib itu di luar dugaan petugas, mereka berkerumun kemudian melakukan hal-hal yang terjadi seperti pelarian itu. Iya, Pak Agus, sejauh ini keamanan ataupun penjagaan di lapas sendiri seperti apa? Apakah kemudian pernah terjadi juga keributan ataupun kekacauan yang mungkin tidak menyebabkan dijebol atau seperti apa selama ini, Pak? Ya, lapas Lembara ini kan sudah tertib ya. Memang sebelumnya atau jauh beberapa bulan yang lalu, 10 bulan yang lalu itu pernah terjadi kerusuhan juga, pembakaran juga, tetapi sudah diperbaiki, sudah diperkuat. Nah, kemarin upaya pelarian itu juga dilakukan gitu oleh narapidana yang selama ini tadinya kita tidak menduga karena kepentingan mereka dalam salat maghrib. Oke. Pak Agus, ini kan napi yang kabur ada sekitar 113 orang dan yang tadi dari keterangan Bapak yang tertangkap sudah ada 21, Pak? 26 orang. Oke, baik, Pak. Ini kan pasti narapidana ini sudah menyebar ke berbagai wilayah di dekat lapas dan itu pasti ada perumahan warga ataupun ada sarana-sarana pertokoan ataupun sejenisnya yang mungkin apakah sudah ada laporan terkait dengan keberadaan mereka ataupun ada tindak kriminal yang terjadi setelah para narapidana ini lepas? Iya. Yang jelas Kapolresta sudah dengan Polda sudah menghubungi Polres terdekat termasuk polsek untuk menutup akses keluar jauh dari Banda Aceh. Jadi ini masih terus dicari ya. Ya sejauh ini belum ada laporan yang penangkapan kembali, masih 26 orang, tetapi tempat-tempat yang diduga akan menjadi tempat pelarian keluar Banda Aceh ini sudah ditutup aksesnya oleh Polres yang berdekatan dengan Banda Aceh. Oke, Pak Agus Thoyib, mungkin yang terakhir Pak, ada himbauan dari pihak lapas apabila mungkin masyarakat menjumpai seseorang yang terlihat mencurigakan tidak membawa apapun ataupun dari pihak lapas sudah menyebarkan selebaran dengan foto-foto para narapidana yang ada di sekitaran daerah, mungkin Bapak ada himbauan khusus? Ya, tentu kami bermohon apabila ada masyarakat atau keluarga narapidana yang lari tersebut mengetahui atau melihat atau datang ke tempat keluarganya supaya segera dilaporkan ke pihak kepolisian untuk ya tentu mempertanggungjawabkan perbuatannya gitu ya, karena para narapidana juga belum selesai menjalani hukumannya. Kemudian juga terkait dengan foto-foto yang narapidana juga sudah kita serahkan ke pihak kepolisian untuk dikirim ke berbagai Polres, Polsek sebagai DPO gitu. Baik, terima kasih Pak Agus Thoyib, Kakanwil Kemenkumham Aceh.